Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Sanjay, mari belajar tematik. Rangkuman tematik. Tema 5, Wira Usaha. Apel PPKN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan pangan. 3. Menyelenggarakan proyek industri. Dan keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau biasa disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut merupakan pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. MEA, tantangan bagi negara-negara ASEAN. MEA, panjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. MEA tersendiri ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan, terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Pembentukan MEA dilandaskan pada 4 pilar, yaitu 1. Menjadikan ASEAN pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan integrasi ke ekonomi global. Ya, not responding. Sudah selesai. Ayo. Ayo, masih 9. Kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut pengekspor. Dan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut pengimpor. Tujuan dari kegiatan ekspor dan impor adalah sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. B. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. C. Memperluas lapangan kerja. Dan yang D. Menambah devisa negara. Ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan,
dan juga industri. Barang atau jasa yang diekspor Indonesia. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Kedua, hasil pertanian dan perkebunannya seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutannya yang diekspor seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Keempat, hasil peternakan dan perikanan yang diekspor seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Dan yang kelima, hasil pertambangannya yang dari Indonesia yang diekspor seperti migas, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang non-migas seperti batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Sekarang, barang dan jasa yang diimpor Indonesia. 1. Barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Kedua, barang konsumsi, yaitu seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Ketiga, barang industri, seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat, bahan baku, seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Dan yang kelima, yang diimpor Indonesia, yaitu jasa. Biasanya dari negara-negara maju, seperti tenaga ahli. Jadi, Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, biasa disebut MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Nah, ini adalah spanduk penyambutan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terpasang di jalan utama Thailand, yang pada waktu itu diselenggarakan di Thailand. Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Penguatan sektor UMKM ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi MEA. Ya, ini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA. Antara lain sebagai berikut. Penguatan daya saing ekonomi. Kedua, program ACI, Aku Cinta Indonesia. Jadi, kita diharapkan menggunakan produk-produk dalam negeri, produk kita sendiri dari Indonesia. Ketiga, penguatan sektor UMKM. Ya, hasil-hasil industri, tangan-tangan anak bangsa Indonesia ini harus dibuat bagus kualitasnya. Keempat, perbaikan infrastruktur. Kelima,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu anak-anak muda disiapkan keahliannya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dan yang keenam, reformasi kelembagaan dan pemerintah. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.